Hari ini kita mau berbicara tentang Gideon dan Abimelek yang bagian pertama begitu ya. Tapi memang fokusnya di pertama ini kita fokus di Gideonnya, begitu ya, Gideonnya. Nah, saudara, kalau di hakim-hakim sebelumnya, ya, setelah Tuhan membebaskan umatnya dari penindasan oleh berhala, gitu ya, dan musuh, maka rincian yang diberikan adalah berapa lama masa damainya, kemudian mereka hakimnya itu meninggal, mati begitu ya. Tetapi untuk Gideon ini berbeda. Dan hari ini kita mau belajar bahwa kemenangan itu tidak selalu membuat kita lebih rohani. Ya saudara, kadangkala justru mengungkap siapa kita sebenarnya. Ya, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan itu belum tentu membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Tapi bisa jadi malah mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Dan itu yang akan kita lihat dari Gideon, saudara-saudara ya. Jadi kita melihat siapa Gideon sebenarnya dari kemenangan yang dia dapatkan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa hakim-hakim yang lain itu biasanya setelah berhasil menang, lalu masa damai, kan begitu ya, damai berapa tahun selama hakim-hakim itu hidup. Tetapi berbeda dengan Gideon. Di Gideon itu tidak terjadi seperti itu, tidak sesimpel itu, tidak sederhana itu ya. Biasanya pola yang umum itu dosa, lalu ada penindasan, hukuman, ya saudara, lalu berseru, Tuhan tolong kami, selamatkan kami, seperti itu. Kemudian hakim diangkat, Tuhan tolong, dikirim utusan hakim. Lalu hakim itu memimpin, menang. Kan seperti itu ya, menang. Setelah itu damai, tenang. Tetapi ternyata di Gideon nggak sesimpel itu. Gideon itu, saudara, hakim-hakim yang lain tuh paling cuma satu pasal, gitu ya. 1,5 pasal, atau pendek sekali, begitu cuma beberapa ayat. Tapi Gideon ini beberapa pasal, saudara ya. Gideon berbeda, terjadi kemunduran saat ia masih hidup. Kalau saudara bandingkan dengan yang lain, itu setelah hakim-hakim itu mati, baru mulai mundur. Tetapi untuk case Gideon, semasa Gideon hidup, mereka mengalami kemunduran. Jadi ini yang berbeda, begitu ya, nggak sama seperti yang lain. Jadi di sini kemundurannya apa aja, rakyat mundur secara rohani saat Gideon masih hidup sebagai hakim. Gideon jatuh setelah kemenangan, dan Gideon sebagai hakim memiliki ambisi pribadi dan haus kehormatan. Ini yang terjadi dengan Gideon. Ya, oke. Nah, sama-sama yuk kita bersama-sama memperhatikan Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Kita akan perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Ya, saya akan bacakan ayat yang bernomor ganjil. Saudara-saudara tolong bacakan ayat yang bernomor genap ya, ayat 2 berarti ya. Saya akan mulai terlebih dahulu. Hakim-Hakim 8 ayat yang pertama. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang-orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeb ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Nah saudara, ini ceritanya jadinya, waktu peperangan melawan Midian, Efraim itu nggak diajak. Gitu ya. Efraim nanya, kamu perang, kok nggak ngajak-ngajak kami? Efraim ini adalah suku yang terkuat saat itu. Jadi mereka itu pengen mendapatkan kehormatan karena menang. Ya, jadi pengen diajak. Kan menang, ya pengen juga dong dapat, wah ini gara-gara suku-suku ini nih, gara-gara orang-orang ini nggak ikut berperang nih, makanya menang nih.
Tapi ternyata di peperangan ini Efraim gak diajak. Gitu ya. Makanya Efraim merasa tersinggung. Kok lu gak ngajak-ngajak sih? Ya. Kita nih suku yang kuat. Suku yang paling kuat. Nah, ini yang terjadi ya, respon terhadap Efraim, bagaimana konflik dengan Efraim tadi ya. Efraim marah karena tidak diajak berperang, gak diajak, dia pengen ikut. Karena mereka percaya diri, begitu ya. Nah, Gideon meresponinya dengan apa? Dengan penuh hormat dan diplomatis. Kan dibilang di ayat yang ketiga ya, Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Kamu itu lebih hebat, kamu itu lebih besar, apalah pencapaian saya ini orang kecil. Ya, Gideon ini dari suku yang kecil. Jadi dibandingkan Efraim itu jauh. Jadi Gideon berkata, nggak ada apa-apanya, saya dibandingin kamu, nggak usah marah, udah, ini mah kecil. Saudara, kalau saudara mendengar Gideon yang berkata seperti itu, menurut saudara Gideon orang yang seperti apa? Nggak mau konflik? Oke. Orang yang seperti apa lagi? Kira-kira? Rendah hati, oke. Ada lagi? Lupa diri, kenapa lupa diri? Oh, bukan karena dia begitu ya, oke. Nah, saudara, tadi salah satu mengatakan rendah hati. Tapi pertanyaannya, apakah benar Gideon rendah hati? Begitu ya, kan Gideon bilang, aduh pencapaian saya tuh mah kecil dibandingin kamu. Wah, ini orang rendah hati ya, hebat ya. Nggak sombong, nggak bilang, wah ini saya hebat, saya ini. Tapi bilang, rendah hati, wah hebat ya. Seperti itu ya. Tapi ternyata, apakah benar-benar Gideon itu rendah hati? Nah, saudara, kita akan lanjutkan di ayat selanjutnya. Ya, tadi kita sudah selesai nih yang Efraim ya. Efraim seperti itu, responnya adalah menghormati, lalu dengan diplomatis mengatakannya. Tapi mari kita perhatikan ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Kita kembali baca ya. Saudara-saudara bacakan ayat yang bernomor genap, saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil. Silakan saudara-saudara bisa bacakan ayat yang keempat. 1, 2, 3. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyambanginya kita sama-sama dia, meskipun dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmun ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Nah, saudara, di sini nggak sama begitu ya responnya. Respon terhadap Sukot dan Penuel, ya, responnya bagaimana? Jadi di sini kalau kita perhatikan, karena kelelahan mengejar Raja Midian, gitu ya, Gideon minta penduduk dari Sukot itu untuk kasih mereka makan. Aduh kita capek nih, tolong dong kasih kami makanan. Respon dari mereka bagaimana? Sukot menolak ya. Sukot dan Penuel menolak. Kenapa mereka menolak? Karena begini, ditanyakan, emangnya Raja Midiannya kalian udah tangkep? Begitu kan ya ditanya, emang udah tangkep? Belum kan? Kami nggak mau. Kenapa mereka nggak mau? Karena begini, kalau sampai dua raja ini tidak ketangkep, lalu mereka berhasil menghimpun kekuatan,
maka yang akan jadi sasaran pertama itu mereka. Orang-orang, suku-suku, kota-kota yang membantu itu akan diserang. Jadi mereka nggak mau, mereka takut, begitu ya. Karena mereka ini kota yang kecil ya, kelompok yang kecil yang nggak kuat, nggak lemah, beda dengan Efraim tadi, gitu ya. Jadi mereka menolak, kami tidak bisa, kami nggak mau, seperti itu ya. Makanya dia nanya, apakah sudah ditangkap? Nggak mau. Sukot dan Penuel takut bila Raja Midian tidak tangkap, maka mereka akan jadi sasaran. Mereka yang akan diserang. Coba perhatikan, apa respon dari Gideon? Respon dari Gideon apa? Mengancam. Betul ya, diancam ya. Kalau sampai nanti ketangkep, Sukot dibilang apa? Nanti akan kugaruk punggungmu, begitu kan ya. Lalu di Penuel akan kurobohkan menaramu. Saudara, di sini kita melihat respon yang berbeda ya. Kalau tadi Efraim responnya bagaimana? Rendah hati sepertinya ya. Diplomatis, hormat, enggak lah saya ini begini. Ini Sukot dan Penuel. Dia ancam. Gideon mengancam. Begitu ya. Ternyata responnya berbeda. Pertanyaan kembali. Apakah Gideon di awal yang dia berespon dengan Efraim itu benar-benar dia rendah hati? Sepertinya tidak ya. Kenapa? Kenapa responnya bisa berbeda? Kepada Efraim, Gideon itu takut. Gitu ya. Efraim tadi saya sampaikan suku yang lebih besar, kuat dibandingkan suku Gideon. Jadi Gideon diplomatis, bukan karena rendah hati, melainkan karena tidak bisa ngelawan. Nggak bisa ngelawan. Nggak berani ngancem. Jadi malah Gideon nanti diserang begitu ya, jadi diplomatis. Tetapi kepada Sukot dan Penuel, Gideon mengancam mereka karena tidak mau membantu. Ini yang terjadi ya saudara-saudara ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Gideon itu tidak benar-benar rendah hati. Ya, kepada yang lemah dia mengancam, kepada yang lebih kuat daripada dia, ya dia hormat dan diplomasi, melakukan diplomatis. Jadi ini yang terjadi. Nah, kita lanjutkan. Dan apa yang terjadi kalau kita baca dari Hakim-Hakim 8 ayat 10 sampai 21, ya saudara-saudara, nanti di sini Zeba dan Salmuna itu berhasil ditangkap. Begitu ya, di ayat yang ke-10 itu kita bisa lihat ya, ayat 10, ayat 11, ayat 12 itu mereka ditangkap. Lalu di ayat yang ke-13, 14 kita perhatikan ya, saya akan bacakan ayat 13 dan 14. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Zeba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu? Sehingga kami harus memberikan roti kepada orangmu yang lelah itu. Jadi dia benar-benar datang nih. Dia benar-benar datang, dia tunjukin nih. Ya, kamu kemarin nanya, kamu merendahkan. Nih buktinya. Ditangkap. Ya. Gideon menyiksa orang-orang yang ada di situ, ya, menyerang orang-orang yang ada di Sukot. Di sini juga di Penuel dia meruntuhkan menara di Penuel. Ya. Membunuh penduduk. Ini yang terjadi dengan Sukot dan Penuel. Saudara, kita melihat di sini Gideon itu apa sih yang Gideon harapkan? Gideon harapkan adalah kemuliaan ya dari prestasinya. Ketika Sukot dan Penuel tidak percaya bahwa Gideon akan menang melawan Midian, ia bukannya berkata, ya saya tahu memang sulit untuk dipercaya, tetapi Tuhan dalam anugerahnya sedang memakai kami untuk menang.
Jadi jangan percaya kepada kekuatanku, tapi percayalah kepada Tuhan yang mengutus aku. Gideon gak ngomong begitu. Tapi Gideon bilangnya apa? Kalian berani meragukan aku. Kalian berani meremehkan aku. Nanti ya, kalian akan lihat kekuatanku saat aku kembali. Kalian akan belajar untuk menghormati. Dan benar, itu yang terjadi. Saudara, di ayat 15 dikatakan kalian telah mencemooh aku. Ya, lalu di ayat 16 di situ Gideon menghajar orang-orang Sukot dengan onak dan duri dari padang gurun. Ya, di Penuel keadaannya lebih buruk, ia merobohkan menara dan membunuh orang-orang kota itu di ayat 17. Ini yang terjadi. Padahal ini kan, ya apa ya, nggak perlu begitu ya, nggak perlu dilakukan oleh Gideon. Tetapi karena Gideon merasa tersinggung dengan perkataan orang-orang di Sukot, orang-orang di Penuel, akhirnya itulah yang terjadi. Ya. Kemarahan Gideon terhadap orang Sukot dan Penuel menunjukkan bahwa ia mengharapkan kemuliaan atas prestasinya, yang sebenarnya itu adalah karya Allah. Bukan karena Gideon yang hebat, tetapi karena Allah yang luar biasa. Nah, saudara, di ayat 18 dan ayat 19 ada satu detail yang baru diberikan dalam narasi ini. Saudara perhatikan ayat 18 dan 19, ada yang menarik di sini. Saudara, saya akan bacakan ayat 18 dan 19. Kemudian bertanyalah ia kepada Zeba dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Oke, saudara, kalau saudara baca ayat ini, saudara menemukan apa dari Gideon? Balas dendam. Saudara, hakim Tuhan angkat untuk apa? Untuk apa? Membebaskan umat Allah, membebaskan bangsa rakyat yang sedang dijajah, ditindas. Panggilannya kan itu ya, membebaskan. Tetapi apa yang Gideon lakukan? Motivasinya bukan untuk membebaskan, tapi untuk balas dendam. Kehormatan keluarganya. Ya. Detail ini baru muncul di pasal ini. Sebelumnya kita nggak bisa temukan ini. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa pengejar Raja Midian bisa. Ya. Betul. Itu harus. Tetapi kan begini ya, yang dilakukan bisa sama. Tetapi motivasi bisa berbeda nggak? Sangat bisa. Sama-sama pemimpin pujian. Sama-sama pimpin pujian nih. Tapi satu orang benar-benar memuji Tuhan, melayani Tuhan, satu orang untuk membanggakan diri, bisa nggak? Bisa. Jadi kita melihat di sini motivasi yang tidak sesuai nih. Ya, betul. Dengan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan harus akhirnya membunuh rajanya. Betul, itu betul. Tetapi motivasinya beda. Mau apa dia tanya? Lihat perkataan dari Gideon apa? Andai saja kamu tidak membunuh, maka aku tidak akan membunuh. Biarkan kamu hidup, malah tidak melakukan. Ya, jadi kita melihat di sini motivasinya adalah balas dendam. Ya, nah Raja Midian telah membunuh saudara-saudara dari Gideon. Gideon bertekad untuk menangkap mereka. Jadi saudara di sini kita melihat ya, di sebelumnya itu kita melihat mereka udah capek-capek, mereka udah lelah, tetap dikejar. Tetap terus dikejar, tetap dikejar. Bukan karena untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi ternyata untuk itu. Ambisinya, motivasinya, ya keinginannya. Itu yang terjadi.
Gideon mengejar bukan ingin menyelesaikan pembebasan umat Allah, tetapi karena dorongan balas dendam pribadi. Tolong di next lagi. Gideon hanya ingin mendapatkan kehormatan. Kehormatan apa? Kehormatan untuk keluarganya. Saudara, ini yang terjadi, begitu ya. Karena itu ya, di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-20 dikatakan, Gideon meminta Yeter anak sulungnya untuk membunuh mereka. Dia ingin mempermalukan raja-raja itu dengan cara dieksekusi oleh seorang anak laki-laki biasa. Tapi akhirnya anaknya itu nggak berani. Ya, akhirnya Gideon sendiri yang melakukannya. Nah, ini yang terjadi. Saudara, kita melihat di sini keberhasilan yang Gideon dapatkan ternyata tidak membuat Gideon menjadi baik. Kenyataannya adalah keberhasilan yang didapat oleh Gideon membuat Gideon semakin jauh dari Tuhan. Ya, Gideon melupakan pelajaran dari 300 orang. Ya, di mana kita tahu ya 300 orang yang berperang bersama dengan Gideon. Ya, bukan karena 300 orangnya kan ya, tapi karena Tuhannya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong Gideon. Tetapi ternyata selanjutnya Gideon merasa bahwa dia bisa. Dia bersama dengan 300 orang ini bisa. Bukan karena Tuhan, tetapi karena mereka yang merasa bisa. Gideon ingin kehormatan pribadi. Gideon jadi kecanduan dengan kesuksesan. Nah ini yang bahaya ya saudara ya. Di dalam diri Gideon itu ada kebutuhan untuk penghormatan, dihormati ya. Dan ia ingin mendapatkan pujian, ya, ingin mendapatkan pengakuan. Dan kesuksesan dalam pertempuran ada hal yang terburuk bagi dirinya. Ia menjadi kecanduan dan bergantung kepada kesuksesan itu. Saudara, dalam pelayanan ya, mungkin saudara yang pelayanan, ada kalanya waktu kita melayani, kita dipuji ya. Wah, kamu hebat ya. Kamu bagus loh tadi nyanyinya. Wah, kamu luar biasa pimpinnya. Oke. Pasti kita senang ya, boleh ya kita terima pujian, itu baik ya, motivasi kita. Tapi pertanyaannya, kalau kita sudah dipuji, satu saat kita tidak dipuji, rasanya bagaimana? Biasa aja? Oh biasa aja, nggak ada yang puji, oh ya udahlah. Pernah nggak muncul seperti ini? Kok nggak ada yang puji ya? Oh apa tadi jelek ya, jangan-jangan ya? Oh apa tadi saya nggak bagus ya? Oh, kenapa ya? Pernah nggak bertanya seperti itu? Nggak pernah ya, semua baik-baik soal, semuanya tulus, ya, bagus, good, harus seperti itu terus ya. Tapi ada kalanya saya merasa seperti itu. Kok nggak ada yang bilang bagus ya? Gitu ya. Oh, wah apa tadi ada yang salah ya? Wah apa jelek? Nah ini ya, saudara, waktu itu muncul kita harus hati-hati nih. Ya. Jangan sampai ini terjadi ya, bahaya dari sebuah keberhasilan, bahaya dari sebuah kesuksesan. Akhirnya kita lupa bahwa semua karena Tuhan. Semua anugerah Tuhan, semua karena Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa. Gideon melupakan siapa yang memanggil dia, yang memperlengkapi dia, yang meyakinkan dia, yang memberikan kemenangan kepada dia. Pada akhirnya dia merasa bahwa saya. Dan saya. Dalam kehidupan ini, jangan sampai kita seperti itu. Akhirnya kita kecanduan dengan kesuksesan, keberhasilan. Ya, kecanduan dengan pujian. Karena apa? Kita lupa siapa yang membuat kita bisa, siapa yang meyakinkan kita, siapa yang memperlengkapi kita, siapa yang memampukan setiap kita. Saudara, keberhasilan bisa dengan mudah membuat kita melupakan anugerah Tuhan. Karena hati kita sangat ingin percaya bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kemenangan dari Tuhan dengan mudah bisa disalahartikan sebagai bukti bahwa kita telah layak menerima berkat ini. Oh, saya memang layak dipuji. Oh, saya memang layak untuk diberkati. Karena saya berhasil. Wah Tuhan, saya sudah melayani dengan luar biasa. Saya melayani dengan hebat, banyak orang diberkati. Seharusnya saya juga terima berkat dong dari Tuhan. Nah ini bahaya. Saudara, jangan sampai kita jatuh dalam hal yang seperti itu.
Saudara, kalau kita mundur sedikit ya, dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-15. Hakim-Hakim 7 ayat 15 dikatakan seperti ini. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Sujud menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Ini bagian terakhir kali di mana Gideon sadar Tuhan yang berperan. Ya. Gideon menyadari kelemahan sendiri dan memahami bahwa kemenangan hanya mungkin karena anugerah. Ia menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu terakhir kali. Setelah itu lupa. Saudara, ya, keberhasilan pertama membuat dia akhirnya lupa. Kita pun bisa jadi seperti itu. Ya, melupakan bahwa keselamatan kita, segala perbuatan baik kita bisa melakukan yang baik itu karena anugerah dari Tuhan, bukan hasil usaha kita. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang 10. Mari kita boleh mengingat semua karena Tuhan, ya, bukan karena kita hebat. Kita berhasil karena Tuhan. Boleh kita terima pujian, boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pujian itu membuat kita jadi lupa diri. Ya, nah kita next lagi, kita lanjutkan lagi tentang Gideon. Boleh di next slide-nya. Oke, di next lagi. Nah, saudara, kita pindah ke ayat perikop selanjutnya 22 sampai 27. Saudara bisa tolong bacakan ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Oke. Apa yang orang Israel minta? Gideon untuk menjadi raja. Gitu ya, saudara ya. Gideon karena sudah berhasil menang, ayolah jadi raja kami. Pimpinlah, anakmu, cucumu akan jadi raja. Saudara, di sini orang Israel sebenarnya sedang menolak Allah. Ya, orang Israel sedang menolak Allah, kepemimpinan Allah. Bangsa Israel maunya begini. Ada raja, kita perlu apa? Tanya sama raja. Beres. Berserunya sama raja, nggak usah sama Allah. Kan kalau selama ini karena hakim itu kan ya, berserunya kepada Allah, nanti ada hakim yang nolong. Nah seperti itu terus. Tapi bangsa Israel nggak mau, saya nggak mau seperti itu. Ada raja, udah Gideon, kamu jadi raja aja. Kamu, anakmu, cucumu udah jadi raja ya. Kamu udah bebasin kita, hebat kamu. Ya, nah. Tapi apa yang Gideon katakan? Saya bacakan di ayat yang ke-23. Jawab Gideon kepada mereka. Gideon tahu bahwa bangsa Israel menolak, gitu ya. Karena itu menolak Allah begitu. Karena itu Gideon berkata, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Baik atau enggak? Baik atau enggak? Baik ya. Wah, baik. Wah, Gideon nih luar biasa baik ya. Saudara, tapi sekali lagi. Saudara, Gideon menolak secara lisan. Tuhan yang memerintah atas kamu. Tuhan yang memerintah. Tapi saudara, perhatikan lagi ayat-ayat selanjutnya. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, kenyataannya seperti itu enggak? Enggak. Saudara, kenyataannya enggak seperti itu. Kenyataannya seperti apa? Saudara, di ayat yang ke-24. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu. Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Minta emas.
Ya nggak apa-apa lah ya, kan udah berhasil ya. Misalnya ada orang yang menolong kita, lalu orang itu minta sesuatu, pasti kita kasih dong. Ya udahlah, kamu sudah selamatkan nyawa kami, ya oke. Yuk kita kasih. Saudara, tapi perhatikan lagi. Di ayat yang ke-27, dikatakan, kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Perhatikan lagi selanjutnya, di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudara, Gideon menolak secara lisan, tetapi ia meminta emas dan membuat efod. Efod itu apa? Pakaian, imam besar. Saudara, gitu ya, pakaian. Saudara, efod itu diperintah oleh Tuhan ya untuk buat ya dalam Keluaran 28. Tetapi dalam kisah Gideon, ini ide pribadi Gideon buat efod. Saudara ya. Kemudian tujuannya, kalau tujuan yang awal itu adalah untuk beribadah dan mencari kehendak Tuhan. Jadi mencari kehendak Tuhan, ya. Imam pakai begitu ya. Imam itu sebagai perwakilan umat Allah untuk berbicara kepada Allah dan juga mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki ini. Tetapi efod yang di kisah Gideon ini tujuannya apa? Ditaruh di kotanya untuk apa? Meninggikan kotanya, Ofra, kota kelahirannya, dan juga dirinya. Seperti itu ya. Nah, hubungan dengan Tuhan. Kalau efod yang sebenarnya itu adalah simbol imam mewakili bangsa di hadapan Tuhan. Tetapi dalam kisah Gideon menjadi objek penyembahan palsu. Ya. Posisinya harusnya di Silo, tetapi ini ditaruh di Ofra. Saudara, akhirnya orang-orang Israel yang ada di situ menyembah efod itu. Akhirnya ibadah di sana. Nah ini jadi akhirnya ngaco nih. Ya. Kalau memang dia nggak mau jadi raja, nggak perlu kayak begini-begini. Tetapi karena dia ingin dihormati, dia ingin ditinggikan, dimuliakan, makanya membuat ini. Next lagi. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Ya. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya, hidupnya Gideon itu seperti raja. Punya banyak istri, punya banyak gundik. Ini kebiasaan raja-raja yang ada pada perjanjian lama ya. Punya banyak istri, punya banyak gundik. Bukan hanya itu, salah satu anaknya, anak dari Gideon itu diberi nama Abimelek. Nah ini yang nanti kita akan bahas. Begitu makanya Gideon dan Abimelek. Nah ini berkaitan dengan ini. Abimelek ini artinya apa? Apa? Ayahku adalah raja. Siapa yang dimaksud ayahnya ini? Gideon. Saudara, jadi Gideon memang nolak secara lisan. Dia menolak bilang enggak, Tuhan yang memerintah kamu. Tetapi kelakuannya, kenyataannya, dia bersikap sebagai seorang raja. Ya. Dalam kehidupannya, dia menunjukkan kehidupan seorang raja. Apa yang Gideon tolak secara lisan, ia hidupi secara nyata. Beda nih. Kadang-kadang kita juga mungkin seperti itu ya. Ya berharap enggak sih, tapi kadang-kadang mungkin ya memperkatakan yang baik gitu ya. Tetapi kelakuan kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya, tidak berintegritas begitu ya. Supaya terlihat baik ya. Jangan sampai kita seperti ini ya, seperti Gideon yang bilang enggak, Tuhan yang jadi raja, Tuhan yang memimpin kamu, Tuhan yang memerintah kamu. Tapi kenyataannya dalam kehidupannya dia menunjukkan bahwa dia adalah raja. Ya. Dia memiliki sikap sebagai seorang raja. Boleh di next. Nah, saudara, di sini sebenarnya Gideon mengetahui sesuatu secara intelektual, dia tahu.
Dia tahu Tuhan Allah itu adalah raja yang memerintah, begitu ya. Saya ini tugasnya ini. Dia tahu. Dia tahu. Tetapi kebenaran itu tidak benar-benar meresap dalam hatinya, tidak dilakukan. Saudara, seberapa banyak kita tahu tentang Allah? Seberapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan? Tapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan itu kita hidupi? Atau kita cuma tahu? Tapi kenyataannya, saat kita menjalani hidup ini, kita tidak menghidupi firman yang kita tahu itu. Firman itu tidak meresap dalam hati kita. Kita cuma tahu. Gitu ya. Seharusnya di usia sekarang kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita bisa mengaplikasikannya. Beda sama anak batita TK. Mereka tahu. Waktu ditanya mereka bisa jawab karena mereka tahu, tapi belum mengerti. Tapi dalam usia kita seharusnya bukan cuma tahu, kita mengerti dan bisa mengaplikasikannya di dalam hidup setiap kita. Saudara, ada jurang yang besar dan terus melebar antara apa yang Gideon percayai tentang Allah dalam pikirannya dan motif hatinya serta tindakan tangannya. Saudara, apakah keseluruhan hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Atau semuanya beda nih? Kita omongin, kita lakukan, yang hati kita, pikiran kita, semuanya beda. Jangan sampai seperti itu, ya. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menghidupi firman itu. Boleh di next. Nah, saudara, sebagai contoh ya yang luar biasa yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya. Tuhan kita, Allah kita, Tuhan Yesus. Di mana dia berbeda dengan Gideon, ya. Yesus memiliki segala hak untuk bisa menjadi seorang raja di tengah-tengah dunia ini. Maksudnya benar-benar raja begitu ya. Tetapi dia tidak seperti itu. Tidak seperti Gideon, ia adalah kemah suci itu sendiri, tempat kediaman Allah yang sejati di bumi. Namun Tuhan Yesus menolak godaan untuk memerintah dalam kekuasaan atas bangsa-bangsa. Karena ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah menebus kita. Ya, menebus hidup kita dari segala dosa, menebus hidup kita dari sikap haus akan kehormatan, haus akan keberhasilan, dari rasa benci terhadap diri saat gagal. Dan Tuhan Yesus menggunakan posisinya sebagai anak Allah untuk memberikan kita kebebasan. Kebebasan dari kebutuhan untuk dihormati dan dari keputusasaan karena tidak dihormati. Saudara, di dunia ini banyak orang yang pengen dihormati. Mungkin sama seperti Gideon, pengen dihormati. Kita pengen dihormati ya. Tapi biarlah boleh meneladani Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya. Dia yang layak untuk dihormati, tetapi dia terima untuk tidak dihormati. Biarlah setiap kita jangan mencari penghormatan dari dunia ini. Kalau orang menghormati kita, kita bersyukur. Kalau orang tidak menghormati kita, melecehkan, mungkin merendahkan kita, jangan lalu kita jadi merasa gagal, kita merasa hidup tidak berguna, tidak. Ya, mari kita melihat Tuhan kita, Allah kita. Biarlah kita tidak menjadi seperti Gideon yang mencari kehormatan itu, kemuliaan itu, kesuksesan, keberhasilan itu, pujian itu. Kira membuat dia jatuh dalam dosa. Dan bukan cuma dia masalahnya. Bangsa Israel, rakyatnya yang ada saat itu juga jatuh di dalam dosa. Biarlah setiap kita boleh, hidup kita boleh benar-benar menghidupi firman Tuhan. Bukan cuma tahu, tetapi kita menghidupi. Next. Slide terakhir, anugerah Tuhan perlu diingat, bukan hanya saat gagal atau keadaan sulit, tapi lebih lagi saat berhasil atau dalam keadaan baik. Saudara-saudara, kita mampu karena Tuhan. Ingat ini, ya, keberhasilan kita karena Tuhan. Kalaupun kita gagal, jangan kita berputus asa. Ya, ada anugerah Tuhan untuk setiap kita. Biarlah motivasi kita ya, dalam menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah Tuhan boleh menolong setiap kita. Next lagi. Saudara, yang pertama, apakah ada aspek dalam hidup
dan pekerjaanmu yang menurutmu seharusnya mendapatkan pengakuan dan kehormatan lebih. Apakah ada begitu ya? Nggak apa-apa kalau misalnya, oh ada nih, saya harusnya ini dihormati begini, saya harusnya dihargai lebih nih ya. Seperti itu. Dalam bagian mana dalam hidupmu kamu perlu berjalan lebih dekat dan lebih selaras dalam Injil? Maksudnya kayaknya apa yang kita tahu dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian ini nggak sinkron nih, begitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita.